Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang pria di Tarakan terekam kamera saat mencuri di sebuah ruko. Segmen kedua disajikan berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terdorong timbunan tanah perumahan Premier Hill, 2 rumah di Lok Bahu, Sungai Kuncang, Samarinda rata dengan tanah. Pelaku yang mencuri di sebuah ruko di Jalan Yosudarso, Selumit, Tarakan ini tidak menyadari jika aksinya terekam kamera pengintai. Ia terus saja beraksi hingga membawa kabur uang tunai sebanyak 80 juta rupiah dan ponsel. Pelaku diketahui berinisial SR itu akhirnya diringkus polisi di kediamannya pada 2 Januari 2024. Polisi. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan perburuan pelaku ini dilakukan hingga beberapa minggu. Itu karena keberadaannya yang sulit terlacak. Dari pelaku didapat informasi bahwa hasil curiannya telah ia habiskan. Uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor, sabu-sabu, dan bermain judi daring. Tercatat pelaku sudah 2 kali beraksi. Ada temannya yang sudah kami amankan. Beberapa minggu kami melakukan penyelidikan, kami berhasil menemukan pelaku dan berhasil kita amankan pada tanggal 2 Januari 2024 jam 1 di kediamannya. Yang videonya yang saya share di grup itu video penangkapannya. Kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa memang benar ia melakukan pencurian tersebut. Kemudian uang laptop yang telah dia jual, ia gunakan untuk membeli sabu-sabu, bermain judi slot dan membeli motor. Perbuatan ini harus ditebus pelaku dengan hukuman 7 tahun. Itu karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. WL, pria berusia 34 tahun ini diringkus Badan Nasional Narkotika Balikpapan Senin 1 Januari 2024. Ia ditangkap karena kedapatan memesan 2 paket daun ganja kering dengan berat 1.960 gram. Kepala BNNK Kompol Risnoto menyatakan pengungkapan ini bermula saat mereka mendapati informasi pengiriman daun ganja kering ke Balikpapan. Untuk menangkap pembelinya, BNNK melakukan berbagai upaya, termasuk bekerja sama dengan Bea Cukai dan perusahaan ekspedisi. Petugas pun mulai memburu sejak dari Pangkal Pinang dan terus mengikutinya hingga ke Balikpapan. Kita akan lanjut melaksanakan kegiatan rilis media sebagai informasi, sebagaimana tadi disampaikan. Tolong untuk tidak serta-merta tadi saya sampaikan tanggal 1 dapat informasi itu langsung saya tangkap, tidak. Karena informasi itu sebenarnya mulai tanggal 23, begitu panjang perjalanannya. Dapat informasi tanggal 23, saya langsung bentuk tim dengan Bea Cukai untuk melakukan kontrol delivery dari mulai Pangkal Pinang kemudian Jakarta, ibaratnya sampai ke Balikpapan. Nah, sesampainya di Balikpapan, barang itu tidak serta-merta langsung kita ambil, kemudian tidak seperti itu. Melalui proses, ada 4 proses yang perlu kita lalui. Di samping itu juga begitu padatnya penerbangan, begitu juga lalu lintas barang, kemudian overloadnya barang yang ada di mana? Di APL, di gudang, di Angkasa Pura Logistik. Ambil alih untuk jadi
staf BNN sama Bea Cukai ambil alih untuk jadi menyamar sebagai pegawai ekspedisi. WL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 20 tahun. BNNK juga masih memburu pemasok ganja tersebut. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Teras salah satu ruko di Kelandasan Ulu Balikpapan Kamis siang runtuh dan menimpa 2 mobil yang diparkir. Peristiwa tersebut menyebabkan 1 mobil rusak tertimpa reruntuhan. Babin Kamtipmas Kelandasan Ulu menyatakan teras yang ambrol tersebut merupakan tambahan yang dibuat oleh penyewa. Itu dilakukan tanpa seizin pengelola ruko. Kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Akan tetapi upaya ini belum bisa diwujudkan karena penyewa ruko mengaku masih di luar daerah. Jam 10-an mungkin, ya. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba roboh yang dari atas, karena ini katanya dari pengelola tambahan. Ya, kebetulan yang punya mobil ini lagi makan di depan bersama mobil Pajero 1. Pemiliknya sementara masih di Jakarta. Jadi mungkin sekitar tanggal 12 nanti datang pemilik. Karena yang punya mobil ini ya itu tadi minta sedikit kompensasi. Iya, kompensasi dari pemilik atau pengelola. Ada korban ini, Dan? Korbannya nggak ada. Tindak lanjutannya seperti apa? Mobilnya ada 2. Tindakan Satu dibawa kemana sih? Satunya ada itu mobil Pajero tadi. Tindakan lanjutannya seperti apa, Dan? Masih nunggu penyelidikan karena beliau masih kepingin kekeluargaan dari pihak pengelola sama pemilik toko. Kelalaian, ada dugaan kelalaian, namanya. Mengingat tambahan ini juga. Ya itu tadi, karena katanya ini kan tidak boleh tambah, tapi dari pihak yang kemarin penyewa ini ditambah tanpa sepengetahuan dari pemilik. Oke. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa dan pemilik mobil berharap ganti rugi bisa segera dilakukan. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.